Di video sebelumnya, kita bicara tentang perpecahan dalam jiwa manusia. Perpecahan yang seringkali timbul akibat trauma. Dari situlah juga lahir kompleks dalam diri kita. Alias, suara-suara dalam diri kita yang punya kehendaknya sendiri. Dan kadang berlaku semena-mena. Bikin hidup kita menderita. Atau paling enggak, bikin kita nggak bisa gerak leluasa nih. Untuk bisa membangun hidup yang kita inginkan. Di video ini, gue bakal lanjut membahas penerapan dari proses inner work. Apa itu inner work? Inner work adalah satu-satunya metode yang gue percaya bisa menyembuhkan, mempersatukan, dan memperkuat jiwa yang terluka. Yuk kita mulai ya. Pertama, gue pengen bahas tentang apa tujuan dari inner work. Inner work nggak hanya bicara tentang penyembuhan. Karena dari awal memang paradigma berpikirnya itu bukan siapa yang sembuh dan siapa yang sakit. Siapa yang waras dan siapa yang gak waras. Tapi lebih ke mempersatukan yang tadinya terpecah belah. Yakni lu dan bagian-bagian dalam diri lu sendiri. Kenapa? Karena gue percaya ada hal yang penting yang tersimpan di dalam suara yang paling negatif sekalipun dalam diri kita. Kalau dia selama ini menghalangi langkah kita, mencemooh kita, atau buat kita setiap saat itu ragu, alangkah baiknya untuk kita kasih dia ruang untuk berekspresi, untuk berbicara, bukannya malah menekan-nekan dia. Siapa tahu, dan gue bicara dari pengalaman nih, siapa tahu dia punya poin penting yang sebenarnya kita perlu tahu juga. Dia itu bisa melihat blind spotnya kita. Dia itu bijak. Dan dia mau bantu kita. Asalkan kita pun juga mau dengerin dan kasih dia perhatian. Serta penghargaan. Selayaknya bagian yang penting dalam diri kita. Karena dia beneran penting. Yang kita mau selalu adalah integrasi. Bukan represi, bukan substitusi, bukan distraksi, tapi integrasi. Gue percaya fungsi utama dari psikologi adalah untuk membantu kita menjadi manusia yang lebih utuh. Menurut gue, nggak ada orang yang bisa bilang bahwa dalam diri mereka itu nggak ada retakan. Itulah kenapa gue percaya semua orang bisa benefit dari inner work. Setiap kali gue ngelakuin inner work, gue merasa ada retakan dalam jiwa gue yang disatukan kembali. Ada bagian baru dalam diri gue yang gue kenalan. Yang selama ini gue gak kenal. Gak pernah ngobrol sama dia. Akhirnya setelah gue kenalan, gue bisa berteman sama dia. Dan dengan begitu, rumah jiwa gue lebih menjadi satu kesatuan. Karena dia yang tadinya itu cuma orang asing, atau bahkan musuh dalam jiwa gue, itu menjadi teman yang satu visi, satu misi sama gue. Gue bisa lebih kuat, lebih punya ruang untuk actually mikir tentang aktualisasi diri. Alias ngelakuin apa yang seharusnya gue lakuin. Dari yang tadinya cuma sibuk kebingungan, akibat banyaknya perpecahan dalam diri. Jadi, tujuan dari inner work adalah untuk mempersatukan retakan-retakan dalam jiwa kita. Suara-suara yang selama ini kita nggak kenal, atau sifatnya mengganggu buat kita. Itu bisa kita kenalin, pahamin, dan bahkan bangun aliansi sama mereka. Itu bisa buat diri kita semakin utuh, semakin kuat, dan semakin bisa memenuhi potensi maksimal dalam diri kita. Nah, berikutnya kita bakal bicara tentang prinsip-prinsip utama dari inner work yang efektif. Mungkin di sini lu udah ada yang nanya, sebenarnya apa sih inner work itu? Jawabannya adalah dialog dengan diri sendiri. Gue ingat dulu, waktu awal mula gue bangun bicarakan, ada satu psikolog yang bilang kayak gini, Andre, gue sih percaya, apapun itu masalahnya, bicara adalah langkah pertama menuju jalan keluar. Gue langsung setuju pas dia ngomong gitu. Dan sampai sekarang itu gue pegang. Dialog
adalah hal yang menurut gue paling mendekati yang kita punya dengan konsep elixir of life, obat dari segala obat. Lo pasti pernah denger ya, di film-film mungkin, atau di cerita mitologi, elixir. Mungkin dulu gue pun secara nggak sadar tahu akan hal ini. Makanya gue bangun perusahaan yang namanya Bicarakan. Bicara. Gue pun juga ingat sama film Sleeping Beauty yang bikin Disney. Di situ digambarkan bahwa untuk melawan Dragon of Chaos, pangerannya itu, si Prince Charmingnya itu, perlu pakai senjata. Sword of Truth dan Shield of Virtue. Dua itu. Menurut gua, di sini Disney itu mau bilang bahwa kalau lu nih lagi ngelawan Dragon of Chaos, yang adalah simbol kekacauan dalam hidup lu, yang mana itu banyak ya, kekacauan di pekerjaan, di keluarga, di hubungan, bahkan kekacauan dalam jiwa lu sendiri. Nah itu lu perlu untuk punya dua senjata yang penting. Pertama, pedang yang terbuat dari truth atau kejujuran. Dan kedua, perisai yang terbuat dari virtue atau karakter yang baik. Nah yang mau kita highlight di sini adalah truth, kejujuran, perkataan yang jujur. Karena dialog itu nggak bisa berdiri sendiri. Dialog butuh kejujuran. Dalam hidup kita yang sekarang, itu pasti ada banyak ya, naga demi naga yang tersebar dalam berbagai aspek hidup kita. Kalau sekarang misalnya lu belum punya kerjaan, atau belum punya tabungan, atau nggak happy sama fisik lu, atau sama hubungan lu, atau punya konflik sama keluarga, atau nggak punya teman, apapun itu, struggle lu saat ini, itu bisa kita anggap sebagai naga dalam hidup lu. Dan, seperti di film Sleeping Beauty, untuk bisa mengalahkan naga itu, dibutuhkan dialog yang jujur dan perisai kebaikan. Di sini, gue mau fokus sama dialog yang jujur. Dialog yang benar-benar efektif untuk bisa mengalahkan naga-naga dalam hidup lu. Atau, kalau kita mau pakai bahasa kita di awal, untuk bisa mengintegrasikan bagian-bagian dalam jiwa lu yang saat ini sedang terpecah belah. Bagian-bagian yang mungkin saat ini tuh sedang terluka atau kekurangan dan membutuhkan bantuan dari lo. Karena jangan lupa, lo adalah satu-satunya orang yang bisa menolong dia. Berikut ini adalah 3 pilar utama dari dialog yang efektif. Pertama, lo perlu punya tujuan yang berorientasi ke bintang utara. Artinya, sebelum lo mulai dialog apapun, tentuin dulu apa yang mau lo capai dari dialog ini. Contoh, sekarang lo punya masalah. Let's say masalah di pekerjaan. Coba deh, tanya sama diri sendiri. Kalau misalnya nih, lo dikasih tongkat peri untuk bisa mewujudkan pekerjaan yang ideal buat lo. Pekerjaan seperti apa sih yang lo mau? Kenapa lo mau kerjaan itu? Emangnya kenapa itu harus tercapai? Gimana kalau itu nggak pernah lo capai? Apa dampaknya ke diri lo, ke keluarga lo, ke masyarakat, dan ke dunia? Nah, perlu refleksi tuh. Tujuan yang berorientasi ke bintang utara itu punya 2 ciri-ciri. Pertama, tujuan itu harus berdampak baik. Bukan cuma untuk diri lu doang, tapi juga untuk orang lain. Khususnya orang-orang di sekitar lu. Dan kedua, tujuan itu harus punya dampak yang baik. Bukan cuma dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Let's say, 10 tahun dari sekarang. Jadi ingat, sebelum mulai dialog, pastikan dulu lu udah punya tujuan yang berorientasi ke bintang utara. Kedua, kejujuran dalam segala aspek. Dialog yang efektif adalah dialog yang jujur, tanpa ada kebohongan di dalamnya. Kenapa? Karena kejujuran itu berarti kita bersentuhan dengan realita. Sedangkan kebohongan itu adalah fantasi. Boro-boro menghadapi naga. Hidup dalam kebohongan itu sama aja kayak kita masih merem. Detik di mana kita memilih untuk hidup dalam kejujuran adalah detik di mana kita akhirnya membuka mata kita. Karena
realita yang paling buruk sekalipun itu lebih berharga daripada kebohongan yang paling manis. Gak ada jalan keluar lain selain melalui realita. Itulah kenapa dalam setiap dialog yang efektif, kita perlu jujur. Dan yang ketiga adalah karakteristik mature love dalam penyampaiannya. Mature love towards one's self. Jujur, ini yang buat gue paling challenging. Tapi ini dibutuhkan. Karena yang namanya dialog, komunikasi, itu kan verbal dan non-verbal ya. Dan manusia itu menangkap komunikasi non-verbal jauh lebih besar daripada komunikasi verbal. Lu bisa bilang kata-kata yang paling manis sekalipun. Tapi kalau cara penyampaian lu dingin, pesan yang bakal ditangkap adalah, oh, dia mah cuma ngomong doang. Karena niat itu tidak sama dengan impact. Meskipun niat lu baik, impact-nya bisa buruk kalau penyampaiannya kurang tepat. Itulah kenapa ketika berdialog, lu perlu jadi figur yang penuh kasih sayang. Caranya gimana? Acting. Ya jangan atuh. Capek itu mah. Melainkan, mulai aja dialog itu dengan empati dan kasih sayang terhadap lawan bicara kita. Termasuk dan khususnya kalau kita lagi bicara sama bagian dalam diri kita yang sedang terluka atau kekurangan. Kalau memang betul dia lagi terluka atau kekurangan, alangkah baiknya untuk kita mulai dialog dengan dia dengan lembut dan terus maintain perilaku yang penuh kasih sayang ketika lagi bicara sama dia. Jujur, gue perlu bilang bahwa ketiga hal ini itu gak mudah. Kompleks, dalam, dan butuh latihan. Mungkin seumur hidup. Most likely di masa depan, gue pun juga bakal bikin video-video lainnya untuk ngulik dengan lebih dalam lagi masing-masing pilar. Tapi untuk sekarang, hopefully itu cukup ya untuk bisa ngasih lu ide awal tentang dialog. Esensi dari inner work. Nah, yang terakhir, kita bicara nih tentang cara menyembuhkan dan memperkuat jiwa yang terluka. Cara mempraktekkan inner work. Ternyata caranya simple. Simple ya, bukan mudah. Karena ini nggak mudah. Nggak percaya? Coba deh. Ketika lo berusaha mulai ngelakuin hal ini, bakalan ada banyak tuh suara-suara yang muncul. Dorongan-dorongan lain. Atau paling enggak, malas gerak. Atau justru muncul ketakutan. Wajar aja. Karena inner work adalah bentuk lu menghadapi apa yang selama ini lu pendem. Yang selama ini nggak pernah lu kasih ruang buat berekspresi. Kayak monster yang ada di bawah permukaan. Kayak ngadepin musuh yang selama ini lu abaikan. Menakutkan. Tapi, kalau emang lu serius untuk memperbaiki hubungan kalian, alias hubungan lu sama diri lu sendiri, di sini lu perlu sabar dan tabah dalam menghadapi guncangan-guncangan yang bakal muncul. Anyway, gini caranya ngelakuin inner work versi gua. Pertama, kita bicara kapannya. Menurut gua, inner work itu idealnya dilakuin ketika lagi ada perasaan gak enak yang muncul dalam diri. Semakin segar lukanya, semakin mudah untuk lu visualisasi. Untuk lu membayangkan dia dan ajak dia ngobrol. By the way, dia di sini itu adalah bagian dalam diri lu yang sedang terluka. Kedua, kita bicara tentang mediumnya. Inner work idealnya dilakuin sambil lu nulis dialog antara lu sama diri lu sendiri. Nulis itu penting banget. Seperti membaca itu penting banget. Mereka bukan opsional, tapi mutlak. Dalam kasus ini, nulis itu penting. Karena dengan kita menulis, kita membantu otak kita untuk bisa fokus menghadapi realita di masa sekarang. Nggak terus-terusan ngawang ke masa lalu atau overthinking soal masa depan. Coba deh, dengan setiap kalimat yang lu tulis tentang anxiety lu misalnya, lu pun juga bakal ngerasain tingkat anxiety lu menurun.
Perlu diingat, menulis itu bukan obat dari anxiety, tapi menulis adalah medium utama dari inner work. Yang mana inner work itulah yang bisa menyembuhkan luka yang membuat lu selama ini anxious. BTW, nulisnya nggak harus pakai pena sama kertas kok. Gua personally suka pakai Google Docs. Caranya gini, ketika gua yang ngomong, gua bakal pakai teks yang formatnya biasa. Dan ketika suara dalam jiwa gua yang ngomong, dia yang ngomong, gua bakal pakai teks yang formatnya di bold. That's it. Sesimpel itu. Di awal gue bilang bahwa ini tuh simple banget. Dan di sini, I hope I deliver ya. Ketiga, kita bicara tentang pendekatannya. Inti utama dari poin ini adalah please pakai pendekatan yang terapeutik ketika lu lagi bicara sama dia. Seperti layaknya seorang psikolog yang baik berbicara dengan kliennya. Ingat bahwa orang yang lu ajak ngobrol saat ini itu lagi terluka atau kekurangan. Wajar aja kalau dia sensitif. Coba lu, kalau diajak ngobrol, tapi lawan bicara lu tuh ngejudge lu melulu. Belum apa-apa, udah mempertanyakan lu, mencemooh lu, menekan, memojokkan. Pasti lu gak mau dong. Yang ada, lu bakal defensif. Nah, begitupun dia. Ada istilah, cinta yang paling tinggi di dunia ini adalah cinta yang seperti matahari. Karena matahari itu selalu ada untuk menyinari kita, hari lepas hari, tanpa minta imbal balik apapun. Selalu setia, konsisten, gak pernah bolong. Di psikologi, cinta yang seperti ini disebut sebagai mature love. Instead of selfish love. Kalau lu benar-benar menghayati dan menerapkan ini, niscaya dialog antara lu sama dia itu bisa berjalan secara terbuka, saling percaya, dan akhirnya berujung kepada kalian bisa menyatu kembali dari yang tadinya terpecah belah. Oh ya, terakhir gue juga mau bilang, kalau lu udah mulai mau menerapkan ini, gue mau nitip pesan ya. Setelah lu nulis kalimat yang pertama atau pertanyaan yang pertama, sabar ya. Kalau dia nggak langsung nyaut, maklumin. Dan tetap percaya dengan prosesnya. Percayalah, cepat atau lambat, lu bakal kepikiran sesuatu. Pikiran pertama yang muncul itu, lu tangkep, dan lu tulis, dan lu yakinin sebagai jawaban dari dia. Nah, biasanya di sini ada pertanyaan, dari mana gue tahu ini gue beneran? Gimana kalau ini cuma buatan-buatan gue aja? Gimana kalau ini cuma imajinasi gue doang? Jawaban ada dua. Pertama, justru emang betul, ini adalah bagian dari imajinasi lu. Tapi, bukan berarti imajinasi itu nggak penting. Ada satu psikolog, namanya Sigmund Freud, bilang gini, fantasies show desires. Imajinasi lu itu menunjukkan apa yang lu inginkan. Dan apa yang lu inginkan itu menunjukkan atau itu ngasih lu pertanda deh. Apa sih yang sebenarnya diri lu butuhkan saat ini? Imajinasi adalah bagian dari alam bawah sadar. Jangan pernah meremehkan kekuatan dan dampak dari alam bawah sadar lu sendiri ke hidup lu yang sekarang. Dan kedua, kalau lu takut banget nih, jawaban yang muncul itu salah. Entah karena dibuat-buat kah, atau apapun itu. Ya menurut gue, memang sebenarnya lu gak bakal tahu. Tapi, lu bisa pakai perasaan lu. Gini maksud gue, kalau setelah lu nulis jawaban yang pertama ini, lu gak puas misalnya, hal yang keren banget dari inner work adalah lu selalu punya kesempatan untuk call out keraguan itu. Ingat, ini dialog. Dan dialog itu dua arah. Bilang aja sama dia, thank you ya untuk jawaban ini. Tapi sejujurnya, gue masih gak struck nih. Apa emang bener ini yang lo rasain? Karena gue merasa ada hal lain yang belum lo sampein ke gue. Contohnya gitu. Dan dialognya bisa terus berjalan. Sampai lo ketemu jawaban-jawaban yang lo rasa lebih tepat dan realistis.
Kerendahan hati itu penting di sini. Ingat ya, dari awal kita udah sepakat bahwa inner work adalah solusi yang sifatnya beneran solusi. Itulah kenapa kita perlu approach inner work dengan rendah hati dan bersedia untuk bayar harga di depan dalam bentuk waktu, tenaga, dan bahkan mungkin rasa nggak nyaman atau awkward yang bakal lo rasain di depan. Gue tahu nggak gampang untuk mulai sesuatu yang out of the box. Good news-nya adalah inner work ini sifatnya private, internal, kayak berdoa. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang perlu tahu apa yang lu bicarain sama diri lu sendiri. Dan percayalah, seiring berjalannya waktu, semakin sering lu lakuin inner work, semakin kuat juga koneksi yang bakal lu punya dengan alam bawah sadar lu sendiri, beserta seisinya. Jadi proses inner work ini bakalan lebih mudah. Kayak lu belajar main alat musik pertama kali aja. Makin lama lu praktekin, ini bakal jadi second nature. Seperti solusi yang efektif pada umumnya, inner work itu bukan solusi instan yang bisa diterapin sama semua orang. Bukan kayak latihan pernafasan gitu misalnya. Inner work itu sifatnya personal. Solusi yang muncul buat lu dari inner work itu bisa beda 180 derajat sama solusinya orang lain. Meskipun problemnya mirip-mirip. Kenapa? Jelas karena lu dan dia berbeda. Inner work adalah solusi yang menghargai keunikan dari setiap dari kita. That's why menurut gue, kita perlu menghargai dia. Respect sama dia. Gue akan bilang lagi hal yang gue bilang di awal. Inner work adalah satu-satunya cara yang gue tahu dan gue percaya works untuk bisa menyembuhkan, mempersatukan, dan memperkuat jiwa yang terluka. Thank you ya, udah nonton video ini sampai sini. Gue sengaja posting video ini sebagai video pertama dari channel YouTube gue, Andreas Hananis Inner Work. Kedepannya, gue bakal pakai channel ini untuk sharing semua pembelajaran gue tentang psikologi dan aktualisasi diri. Harapan gue adalah kita bisa bikin komunitas yang bisa bareng-bareng membangun hidup yang layak buat hidupin. Sekarang gue pengen dengar dari lu. Adakah yang muncul di pikiran lu setelah nonton video ini? Atau bahkan ada yang udah nyobain inner work? Kalau misalnya lu tergerak untuk sharing, please feel free untuk cerita di kolom komentar ya. Happy inner work!